Ya, terserah kamu, dia siapa di situ, karena Yesus belum ada di situ. Yesus belum ada. Oke, mulai ayat 2. Ayat 2 ya. Oke. Yesus sudah ada nggak di ayat 2? Sebentar. Iya, pada Tanya dulu, Yesus ada nggak di ayat 2? Itu firman, dia bermadi. Iya, belum ada Yesus. Firman yang ada. Firman yang ada. Sekarang firman ini menjadikan segala sesuatu. Betul? Betul. Termasuk dagingnya Yesus. Enggak betul. Belum. Gurunda izin. Bagaimana? Iya, bentar Bang Rismen, Bang Rismen, bentar. Izin, Gurunda izin, mohon maaf mengganggu. Bang Rismen turun dulu, terus naik lagi. Ini banyak yang rekod, banyak yang buat bikin PT. Suara Bang Rismen doubling dari tadi. Kasihan teman-teman. Nanti naik lagi Bang Rismen ya. Diatur dulu. Lanjut Gurunda. Lucu. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama dengan Allah itu kalam, sifat, kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah kemudian yang menjadi sumber segala sesuatunya yang hidup di atas muka bumi ini. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Sekarang saya kembali. Kita kembali. Ya. Di data nomor 2-nya, apakah anak Maria sudah ada di situ? Sebentar, kita jangan lari dari ayat 3 tadi itu. Iya. Dia di situ. Pertanyaannya saya, dia di situ, apakah anak Maria? Adalah firman. Apakah anak Maria? Di situ adalah firman ya. Apakah dia anak Maria? Firman dulu sebentar. Iya. Apakah itu anak Maria? Nanti itu dulu. Kita betulkan dulu. Dia di situ adalah firman, betul? Iya, itu sifat. Firman yang melekat sesuatu bersama dengan Allah. Anda, firman itu telah menjadikan segala sesuatu, betul? Itulah, iya betul. Termasuk Yesus dijadikan. Bagaimana firman menjadikan segala sesuatu itu? Dia yang menjadikan, bagaimana dia menjadikan itu padahal dia yang menjadikan? Bagaimana? Maksud lu apa? Maksud lu apa? Dia menjadikan segala sesuatu. Bagaimana kamu katakan yang dijadikan itu termasuk dia? Tuhan menjadikan segala sesuatunya termasuk Yesus dijadikan. Loh, bagaimana dia ngomong? Dia yang menjadikan segala sesuatu. Bagaimana dia menjadikan dirinya sendiri padahal dia yang menjadikan itu? Maka karena itulah dia bukan yang menjadi periuk. Tukang periuk tidak menjadi periuk. Lucu kau itu. Lucu kau. Sekarang kamu pertanyaannya sesederhana ini, coba dengarkan saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di situ siapa? Yesus atau bukan? Firman. Yesus nggak itu? Ya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus sudah ada. Ya sudah. Lalu yang jadi daging siapa? Loh, itu Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu nanti dia bicara dalam Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Firman. Nah, firman menjadikan segala sesuatu. Apakah termasuk menjadikan Yesus? Loh, bagaimana dia menjadikan yang menjadikan? Bagaimana dia jadikan dirinya kalau tanpa yang menjadikan? Pertanyaannya sederhana. Lepaskan dulu doktrin dongokmu itu. Apakah dia juga yang menjadikan dagingnya Yesus? Tidak. Lalu dagingnya Yesus ini berasal dari mana? Loh, itu menyatakan itu sebenarnya. Segala sesuatu. Apakah dagingnya Yesus termasuk sesuatu? Tidak termasuk Yesus di sini. Iya, katanya segala sesuatu. Segala sesuatu tidak termasuk diciptakan Yesus di situ. Berarti tidak segala sesuatu dong. Ada pengecualian. Loh, di situ di ayat itu bicara apa? Segala sesuatu. Iya, berarti termasuk semua. Semua. Apakah siapa yang menjadikan itu? Yes, segala sesuatu dijadikan oleh Bapa, oleh Tuhan. Loh, ke Bapa kau lari, ke firman tadi kau lari Bapa. Ya kan firman itu adalah sifat. Kan udah aku bilang samamu, makanya pakai otak. Bagaimana kamu katakan tuh firman kalau lalu kamu katakan jawab sekarang Bapa?
Di mana kesamaannya seperti itu? Deh, tololnya. Loh, Bapak itu bersama dengan sifatnya. Di antara sifatnya adalah berkata-kata, mendengar, melihat, menghidupkan, mematikan, mengasihi, menyayangi, memurkai, menghukum. Paham? Paham? Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Tuhan, apakah di situ ada anak Maria? Iya, memang firman itu. Memang kau sakit. Gangguan jiwa kau ini. Perlu kau berobat. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menemukan. Kamu sudah menjawab. Yang dia menjadikan segala itu adalah firman. Sudah, itu aja. Nah, sekarang termasuk dagingnya Yesus dijadikan, bukan? Loh, bagaimana firman yang mencipta itu dia menciptakan dirinya Ya sendiri? makanya tidak mungkin tukang periuk menjadi periuk, betul? Udah kita stopkan aja. Sudah, kamu sudah akui itu aja ya. Iya, tunggu dulu. Kau itu gila karena kau menganggap firman itu Yesus. Gilamu itu di situ. Gilamu itu di situ. Firman itu apa? Firman itu adalah manusia yang menjadi manusia. Udah, kau dibawa. Kau jadikan saya gila nanti, sama-sama Oke, gila nggak nanti. apa-apa. Kau dibawa kau ke neraka aja, kau makan taikmu supaya kau waras. Firman itu manusia. Gila memang ini agama Kristen, memang agama gila. Memang harus gila untuk menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen itu harus gila memang. Dan kita tidak mungkin. Ustaz Alif tuh saja mah tadi itu. Ustaz Alif pun emosi tadi dibuat dia. Dia memaksakan Yesus Tuhan gitu. Karena dia gila kan. Kita kan karena gila tadi. Kita tidak mungkin menjadi gila juga. Mending dia lemparkan ke neraka. Ngapain bertahan dialog sama orang gila? Masa dikatakan Yesus itu lebih tua dari mamanya? Memang sinting. Ditanya dari mananya? Dari apanya? Apanya Yesus? Yesus itu mana sisi keilahiannya itu nggak ada. Memang kita harus ikut gila kalau diskusi sama Kristen ini. Karena pola keyakinannya itu sudah tidak masuk akal. Tidak rasional. Jadi kita dibawa pada ranah ke tidak masuk akalan. Artinya kita diajak gila juga kan gitu. Ustaz Alif dia tarik naik asam lambung. Ustaz Alif tarik naik asam lambung. Nanti ditanya lahirnya apa? Enggak, maksudnya kita mau membawa dia itu berpikir kan, membawa dia waras, tapi dia membawa kita gila gitu loh. Kita mau mewaraskan dia sementara dia mau menggilakan kita. Memang nggak nyambung. Kita mau mewaraskan dia kan, tapi dia mau menggilakan kita. Mending dihentikan. Karena susah untuk membawa orang gila itu waras dengan hanya bertanya jawab. Tapi kita bisa dibawa ke arahnya kalau kita tidak bisa menahan diri. Kita bisa dibawa jadi gila juga. Satu-satunya cara ya suntik mati, biar dia mati. Nah, makanya diturunkan. Halo saudara Etaro. Apakah Anda juga gila? Etaru Pro. Selamat malam Etaru Pro. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah Yesus termasuk segala sesuatu? Bukan, Yesus bukan sesuatu katanya. Memang gila. Memang harus gila. Itu syaratnya. Diturunkan aja Kang kalau nggak ngomong. Iya. Yuk yang Kristen naik, yang Kristen. Teman-teman moderator tolong dong dijambakin yang Kristennya. Nanti kalau ada Oten baru buka lagi kamera. Pening aku tengok yang tadi itu. Emang longor tadi itu orang ngaco itu. Enggak, dia terlalu banyak makan babi. Jadi otaknya sudah ke ini, sudah ke binatangannya semakin kental dia. Makin banyak makan babi semakin kental sifat binatangnya gitu. Sifat tidak waras.
Ya, yang Kristen silakan naik yang Kristen. Emang udah hampir punah ini kayaknya Kristen ini nih. Di semua komal nggak ada Kristen. Daripada kita diskusi sama orang gila. Tadi sama Polres juga marah-marah dia. Semua datanya kebantah sama Polres, akhirnya marah-marah dia. Orang ngaco emang. Pantasan tak pakai data dia lagi. Harusnya kalau yang dimaksud dia itu firman, harusnya lari ke Filipi. Tapi susah karena dia nggak pakai dalil. Kang Nandar, assalamualaikum Kang Nandar. Itu juga lah yang menyebabkan dia susah untuk berpikir karena dia nggak disunat. Tadi sama aku kepalanya merah Gurunda. Tangan sama leher putih, kepalanya merah. Aku jengkel tadi, jujur jengkel karena saya Udah naik lagi ya? berupaya mewaraskan dia tapi dia berupaya gila. Dia ini guru bahasa Indonesia kayaknya dulunya. Guru bahasa Indonesia gagal lulus. Jadi bahasnya kata-kata kalau sama dia. Tadi sama aku sampai keluar kayak gini Gurunda. Katolik itu Protestan katanya. Sama itu website apa? Katolik. Oh, Katolik bukan Tritunggal. Coba bayangin. Bayangin coba. Kurang gila apa ini manusia satu ini? Memang nggak waras lah. Dinda Nathan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Gurunda. Tumben keliling-keliling Kanda. Tadi Bang Nandar juga ke bawah gila sama Soki Gurunda. Iya benar, aduh, benar kata Gurunda. Ke bawah gila itu. Kita Mereka ngajak gila. waras, mereka membuat kita gila. Sama siapa? Si Oki. Oh, si Oki. Ya. Itu kalau sama Gurunda udah diludahin dari kapan hari itu Bang Nandar nggak bakal diludahin. Soki itu. Dialog besok diludahin dari kemarin itu. Seneng nih. Kemarin Orang-orang tak ada ilmu, orang tak ada kepala. Dinaikkan lagi kalau ada yang mau naik, Kang. Ya siap Gurunda. Ini saya lagi nyari-nyari nih kontennya. Tadi poin akhirnya gimana Bang Nandar sama si Oki? Saya nggak nyimak. dia nanya ini tentang ikan paus, hati ikan paus. Ikan paus di mana? Gini kan, gini ceritanya. Nandar, makanan pertama penghuni surga itu hati ikan paus. Itu pausnya dapat dari mana katanya? Aduh, kata saya. Emang kalau kita makan hati ikan paus harus ada pausnya. Itu karena Allah yang berkehendak, Allah yang menciptakan apapun yang dikehendakinya. Itu. Kenapa nggak nanya terkait ini? Apa tuh? Pakaian yang digunakan Adam dan Hawa dari kulit binatang, binatangnya dari mana? Nah itu. Bulu ke situ aku, apa? Apakah kulit naga? Kulit naga kali ini dipakai. Orang ditanya, Oke, surgamu kudus atau tidak? Oh kudus. Kok bisa ular naga masuk ke surga? Oh itu mah bukan ular naga, Nandar. Baca ayat 9-nya, itu iblis. Nah lebih parah lagi, kok iblis bisa masuk surga kan? Oh, karena nitip ini kalau bahas iblis sama surga. Tanyain ini, kenapa iblis nggak diusir di surganya Kristen? Kata guru Kalau mereka gitu. Jadi Kalau kita kan diusir tuh, mereka enggak loh.
Kita ini kalau debat sama otor memang kita bikin mereka waras, mereka bikin kita gila. Udah dijelasin berulang kali bahasa Indonesianya begini. Kan dia tanya tuh Abdullah bin Salam tentang ikan paus, kan tadi aku bilang itu asbabul wurudnya. Abdullah bin Salam kan tanya dengan 3 pertanyaan. Kalau pertanyaan ini nggak bakal sanggup dijawab oleh siapapun kecuali oleh seorang nabi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang pertama itu apa ya? Saya lupa. Yang ketiga itu tentang seorang anak. Kenapa anak itu dilahirkan laki-laki dan perempuan? Yang pertama ciri-ciri hari kiamat. Yang kedua, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Itu kan pertanyaan Rabi Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Karena jawabannya benar, di akhir hadis itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Masih ditanya aja, iya, ikan pausnya dapat dari mana katanya. Pokoknya kalau debat sama Otan itu bikin, wah kalau sama Gurunda Juma mah udah diludahi itu. Kan dulu juga sama kan? Udah pernah. Nggak nyambung otaknya. Nggak nyambung sih, oke, ini benar. Nggak berfungsi otaknya. Sulitnya itu di situ. Coba aja mereka berfungsi otaknya, gampang kita diskusi sama mereka. Ini gimana ya? Kita mau buat dia waras, tapi dia mau membuat kita gila gitu loh. Itu minta naik lagi tuh orang gila tuh. Udah kasih Dinda Nathan. Tobat. Bawa gila nanti. Aku sama Oki aja udah ke bawah gila. Nggak nyambung soalnya. Kalau nyambung itu nggak masalah. Ini nggak nyambung. Hatinya juga nggak nyambung. Otaknya juga nggak nyambung, susah. Waris kemana nih? Kepental kayaknya sinyal. Sinyalnya jelek terus. Sekarang di Jakarta jelek terus, sinyal tuh naik lagi. Nggak tahu gangguan kenapa. Coba waras sedikit aja. Bisanya kita itu diskusi. Kalau sedikit ada rada-rada warasnya, ini nggak ada sama sekali. Gila betul. Firman itu apa? Manusia. Apanya? Firman manusia. Dongok. Firman manusia. Mendengar kambing berarti. Melihat kura-kura. Memang harus gila. Kesimpulannya itu tidak sia-sia Paulus mendoktrinkan ya, menghilangkan akal sehat, kecerdasan dimatikan. Kan ada tuh suratnya Paulus di Galatia, akal sehat dimatikan sama dia. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dimatikan juga sama Paulus. Dia menggiring manusia, kemudian menawan manusia menuju kepada Kristus. Dengan cara firman Tuhannya pun ditawan sama dia. Kalau dia sedikit aja menggunakan otak, bisanya diskusi bagus. Ini nggak pakai otak, gimana ceritain diskusi nggak? Kita sama bicara sama kambing. Gimana dong bicara sama kambing itu? Itu kambingnya mau naik lagi, Gurunda kambingnya. Kamu lah internet. Janganlah. Kasihan kalau sama aku dia emosi dia. Udah, Grace, tidur aja, Grace. Seenggaknya lu nggak menghujat, cuma nggak nyambung doang kan gitu. Tidur aja, tidur. Nggak berfungsi otaknya soalnya. Ini mungkin kesumbat cacing pita kali pembuluh darahnya. Babi hidup di otaknya, muter di dalam. Bukan cacing pita,
Babi hidup. Babi hidup. Babi hidup. Nyangkut itu di pembuluh darah. Iya. Babi hidup di otaknya. Tuh lihat kalau bahas Kores ngetiknya sampai salah-salah. Kores kamu itu tidak ilmu. Adanya mana? Tidak ada ilmu. Sampai kelewat lo kata ada itu. Sabar, Grace, sabar. Udah di room yang ini aja, room yang lain sana, di room yang lain. Ke Pak Bom Bom. Iya, ke Pak Bom Bom. Di sana aja udah. Ya. Apa Grace yang mau kau tanyain? Oke. Alhamdulillah. Open cam dulu baru nanya. Oke. God, open cam God. Nggak ada. Aku di bawah. Sebentar. Iya benar, kita lihat kaos. Jangan lihat muka. Badan udah kayak harus. Kurang atas sedikit kameranya, Grace. Kepotong jidatnya. Sebentar. Tinggal disenderin di gelas aja kalau nggak ada holder. Nanti yang dijawab ya. Ya, tanya sepasnya Grace. Asik, sama-sama lekbong, mantaps. Oke. Pokoknya yang menang yang lucu. Oke, satu pertanyaan saya. Apa mau kau tanyain? Coba kau Oke, tanya. saya mau bertanya. Siapa yang kamu percaya Yesus itu diutus? Diutus, percaya. Siapa yang mengutus? So paten yuk. Tampar juga mulutnya pakai sendal itu. Udah tadi itu udah. Dan saya mau tanya juga, saya mau tanya kenapa paham? Allah Ta'ala, Grace, Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tinggi. Yang mengutusnya adalah Allah, ya betul? Betul. Oke, dari mana dia diutus? Dia diutus dari kandungan Pasar. Ya. Dari padi, dari pasar. Mau diskusi apa gimana? Ini loh kalian Ya, ayo. saya seorang Kristen ini kok dari mana dia diutus? Dari kandungan Bunda Maria. Yang mana Bunda Maria ketika Yesus jadi bayi ditetein, Lukas 11:27. Saya tidak tanya kelahiran, yang saya tanya itu diutus. Dari mana diutus? Saya tidak tanya di mana dia lahir. Ya dari kandungan terus ke bumi. Dalam Islam itu ada beberapa tahap. Loh, waktu dia lahir itu langsung dia ke bumi. Kemarin waktu lahir, Maria lahir itu di mana? Dari lahir langsung ke bumi, dari langit pun. Loh, waktu yang Maria lahir itu Yesus langsung ke bumi. Di mana Iya, itu pas Maria lahir Yesus ke bumi. Maria itu di mana? Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Kurios di kota mana? Daud. Maria itu melahirkan Yesus di mana? Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Loh, kamu katakan Bethlehem itu di bumi atau bukan? Bumi. Bumi. Kenapa kamu katakan Yesus dilahirkan lalu Yesus ke bumi? Bagaimana? Ya, Yesus di bumi, dilahirkan di bumi. Gimana sih? Oke, Yesus kita dilahirkan di mana? tinggalkan. Saya tanya samamu. Yesus dilahirkan di mana? Saya tanya sama kau. Saya tidak tanya kelahiran, saya bicara Tanya sama kau. pengutusan. Kalau sapu jawaban Loh, salah, Yesus enggak. dilahirkan di mana? Cuma nggak bisa jawab tadi. Sekarang saya Yesus bilang, dilahirkan di mana? Dari mana? Nggak, dari mana dia Yesus diutus? dilahirkan di mana? Jawab. Nggak, Yesus dari dilahirkan mana di dia mana? diutus dulu? Dari mana Yesus dia diutus? dilahirkan di mana? Jawab dulu Ya, gantian. mau jawab atau gimana kalian ini? Nggak mau jawab. gimana? Yesus dilahirkan di mana? Saya mau tanya dari mana dia diutus? Dari rahim Bunda Maria, terus diutus Tunjukkan ke sama saya. bumi. Tunjukkan Dari sama saya rahim itu. ke bumi. Paham? Tunjukkan sama saya kalau dari Maria itu diutus melalui Maria. Diutus, tunjukkan sama saya. Ini. Tar, Bibelku. Lukas 2. Oke, diutus ya. Oke. Ya, Yesus dari rahim. Gimana sih? Loh. Saya minta itu di mana dari diutusnya itu asalnya itu kan Bapak mengutus, lalu asal diutusnya itu di mana? Tempat, saya bicara tempat. Lukas 11. Bar, sabar. Tempatnya di mana di situ? Tempatnya di Dia mana? di situ? dari rahim terus ke Saya bumi. Lu saya tanya itu loh, tempat, bukan rahim. Nih. Dia dari rahim terus turun ke bumi. Lukas yang tanya 11:27 ya. Enggak, ini ku jawab ketika Yesus masih berbicara
berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dari mana Yesus? Dikandung itu berarti di mana? Grace, Saya bilang loh, Weh, Bapak mengutuskan. jawab Kita dulu Maria. ketika Yesus dikandung di Loh, mana? Jangan kau lari dulu. Kamu Loh, ini bilang loh. tadi kan, loh Bapak mengutus melalui Maria atau bagaimana? Bapak mengutus Yesus melalui kandungan Bunda Maria ini, dikandung dia. Ya, coba buktikan sama saya itu Bapak mengutus melalui Maria di mana? Ini Lukas Melalui 2. Iya, Bapak mengutus Yesus melalui Maria dari mana? Coba tunjukkan dong. Ini nih Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak mengutus sang juru selamat, Kisah Rasul. Saya Kisah enggak tanya 2:22. Lihat, baca ini. Saya enggak Baca tanya dulu, itu. sabar, diam dulu, jelasin. Saya enggak tanya itu. Ku jelasin. Yang saya minta. Diam dulu. Ah, bentar, congormu. Ini nih, kata Petrus. Hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah apa? Ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kok dibatasi? Allah oleh perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Makanya dalam Lukas 2:11 lihat, Yesus diutus ke bumi. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat yang di Lukas 2:22, yaitu Kristus, Kurios di kota Daud. Makanya baca semua. Kalau kita lihat di Lukas 11 nomor 27, dia dikandung dulu. Baca nih. Baca. Tatkala Yesus mengatakan perkataan itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau. Yesus dikandung dari kandungan dan tetek itu pentil ya, susu. Tetek yang kau hisap itu, paham, Grace? Kamu nggak ngerti pertanyaan aku. Saya bicara itu pengutusan bukan kelahiran. Udah gua jawab. Silakan tanya yang lain. Udah tanya yang lain. Enggak, kan saya bicara pengutus. Kamu nggak pintar bahasa Indonesia. Bedakan pengutusan dengan kelahiran. Tanya yang lain. Kamu nggak Udah, bisa. Kisah Rasul 2 nomor 22. Saya enggak tanya itu, saya bicara kamu ngerti mengutus. Ya enggak tanya kelahiran, buang kata-kata kelahiran. Aku jelasin samamu. Buang kata-kata, saya enggak mau tanya kelahiran. Dia diutus Di di mana bumi, Bapak diutus di bumi jadi apa? Jadi suruh juru selamat di bumi. Di mana jadi juru selamatnya? Di kota Daud. Kota Daud mana? Israel. Paham nggak? Yang saya tanya itu loh, Bapak mengutus Yesus, ya kan? Lalu dari mana Bapak itu mengutus Yesus? Dari kandungan Maria. Saya enggak tanya kelahiran, itu proses kelahiran. Saya enggak tanya Nah kelahiran. iya kan dari kandungan Maria. Diutuslah Itu Yesus. Terus bedakan- dilahirkan Lukas 2:11. Ngerti Sekarang kamu dari mana bahasa- Yesus diutus? Saya tanya sama Sekarang kamu. bedakan kata mengutus. Sekarang saya dan tanya samamu, kelahiran. dari mana Bedakan. Yesus diutus? Buang kata-kata kelahiran. Saya tanya samamu, dari mana Yesus diutus? Dari sorga. Mana ayatnya? Dia diutus dari sorga. Aku keluar dari Bapa. Aku keluar dari Ya, Bapa. itu kan gak Aku diutus. Dia keluar. Mana ayatnya? Aku keluar Yesus itu- diutus dari aku- sorga. Aku keluar ke Ayat tunjukin ke aku, tunjukin ke aku. Ayatnya mana? Tunjukin ke aku. Oke, mau Tunjukin ke aku di mana ayatnya Yesus diutus dari surga. Kalau dari kandungan terus ke bumi itu udah jelas. Sekarang begini, aku keluar itu kamu artikan apa? Mana ayatnya? Ayat. Tunjukin Apa, dulu. ayat apa? Tunjukin dulu. Ayat apa? Ayat apa kamu minta? Ayat yang membuktikan Yesus diutus dari sorga. Tadi kan aku tunjukin. Aku keluar Kalau itu, di- aku keluar. Aku dari keluar itu kandungan. apa? Ayat. Keluar nggak diutus. Oke, Keluar keluar. nggak Oke, dulu? mau kutunjuk. Kalau bisa kutunjukkan bagaimana nanti? Murtad aku kalau Yesus diutus dari sorga. Enggak gitu. Gimana pemahamanmu ini, Bot? Mana? Jangan merah. Mana. Tunjukin ayatnya. Nggak ada Tunjukin merah, ayatnya. nggak ada merah.
Iya, Ada tunjukin merah-merah. ayatnya. Tunjukin. Aku diutus Bapa dari sorga. Tunjukin ayatnya. Mana? Aku keluar dari Bapa itu keluar itu Ayatnya mana? Ayo. Oke, Dibaca. aku keluar. Ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan. Aku keluar, saya tunjukkan. Yang ku minta Yesus diutus dari surga ya, bukan keluar ya. Kenapa? Yesus Kenapa yang kamu itu? pasti keluar dari rahimnya Maria. Betul? Dan saya Yesus tanya keluar dari rahimnya Maria atau rahim saya nggak tanya Maria. Saya nggak tanya Maria dulu. Nggak, buang kata-kata Maria dulu. yang saya nggak tanya itu. diutus. Ya, diutus itu, buang kata-kata kelahiran. Ya, itu ya. Kamu bilang tadi Kenapa diutus kan Bapa. lu mau ngerevisi kitab lu sendiri kok dibuang-buang terus sama lu? Gimana sih? Loh, bukan buang, kita nggak usah bicarakan itu. Yang saya bicarakan adalah pengutusan, bukan Mana. Ngerti nggak? Yesus diutus dari sorga mana? Yesus diutus dari sorga mana? Oke. Ya mana? Oke. Yesus diutus dari surga lo ya. Loh, memang diutus dari mana dia? Iya mana? Aku ba- Katanya Yesus diutus dari surga. Kamu nggak terima aku keluar Tanggal dia Mana? liquid apa? Buah vita mangga. Oke, aku keluar dari Bapak itu keluar dari Maria atau keluar dari Bapak? Semua tadi. Diutus atau keluar? Ayatnya diutus atau keluar? Tunjukin. Sekarang aku Ayatnya keluar dari diutus atau Bapak keluar? atau aku Tunjukin keluar dari ayatnya. Maria? Diutus atau keluar? Keluar Aku itu bukan keluar dari Maria. diutus. Aku Oke. keluar dari rahim ibuku. Apakah aku diutus? Loh, aku keluar dari Bapak bukan keluar dari Kalau aku Maria. keluar dari rahim ibuku, apakah aku diutus? Loh, Pakai bukan otak. keluar dari Maria. Iya, di Aku mana? keluar Di dari mana Bapak. ayatnya Yesus diutus dari sorga? Aku keluar dari Mana Bapak. ayatnya? Oke. Di mana ayatnya? Diutus ya, jangan keluar Sebentar. ya. Otakmu nggak nyambung. Kenapa? Masa keluar sama Kenapa? diutus sama? Loh, Bentar, diutus ini itu Yohanes kamu- ini Muslim apa Kristen Yohanes? Yohanes dibuka mute-nya bang. Muslim apa Kristen bang? Otan bang. Diutus ya. Baik. Nyimak dulu Bang guys. Andi, assalamualaikum bang Andi. Siap. Oke, aku keluar dari Bapak atau aku keluar dari Maria? Sisakan nanti Aku satu. keluar dari Bapak atau aku diutus? Aku keluar dari Bapak itu kemarin kenapa? Saya tanya. Bedakan keluar sama diutus bisa nggak? Cari artikan sama saya. Aku keluar itu kemarin karena bagaimana? Yesus keluar dari rahim Maria. Betul. Yesus keluar dari Bapak sama seperti para muridnya. Semua orang yang dikasih jelas. Tuhan. Loh, dia keluar dari Bapak, bukan keluar dari Maria. Semua Dari mana? orang, diam dulu. Modalmu congor, nggak pakai data. Mana? Semua Dari mana? orang yang disatukan Tuhan, karena perbuatan baik dan kasih. Yohanes 17 nomor 21. Mereka bersatu dengan Tuhan dan keluar dari Tuhan. Ayatmu mana? Yesus keluar dari sorga mana? Yesus diutus dari sorga mana? ayatmu? Aku keluar dari Bapak itu kamu bagaimana dulu? Mana ayatmu? Artiin sendirilah. Gua nggak ngertiin Aku itu keluar dari Bapak mengutus. itu bagaimana? Daripada stuck di situ, Gol, ikuti aja. Berarti Yesus keluar dari Bapa atau Yesus keluar dari Maria? Yang mana yang benar, Rono lo? Loh, di ayat itu bicara apa? Aku keluar dari Bapak atau aku keluar dari Maria? Saya mau tanya. Jadi kesimpulannya Yesus keluar dari Bapa atau dari Maria? Aku keluar dari Bapak. Bicara ayat di situ. Bicara Oh, berarti yang keluar dari Maria siapa? Yang keluar dari Maria siapa? Yang keluar Saya dari nggak Maria tanya itu. siapa? Saya nggak tanya kelahiran. Itu bicara Oke. keluar pengutusan di situ. Baik, kalau begitu saya tanya, Yesus keluar dari Bapa lewat mana? Kita bicara, nggak usah kita bicara dulu di mana. Kamu ditanya baik-baik, Gol. Nggak tahu juga dia, Gol. Nanti belakang dulu. Memang kalau dia keluar itu keluar dari Bapa. Iya. Berarti. Gue ikuti loh itu. Kita ngalami Oke, Yesus keluar dari Bapa. oke. Kamu Dengerin setuju dulu dia keluar dari gantian. Kita mengalami Oke, kalau daripada stuck tadi Anda berdua nih stuck. Kita ikutin. Yesus Oke, keluar sebentar, dari begini. Bapa. Pertanyaannya Kalau lewat kamu mana mengatakan- keluarnya? Lewat mana? Kalau kamu mengatakan keluar dari Bapa itu, apakah dia itu apa disebut keluar dari Bapa? Sama Pertanyaannya bukan itu. Nah, Yesus keluar dari Bapa. Dengerin dulu pertanyaannya. kita ajar Anda ini dulu, nggak mau kita mendengarkan. Anda debat Kita kursi aja dulu itu. terus. Jangan lari dulu ke Maria dulu. Yesus keluar dari Bapa. Kak, ikuti Anda loh ini. Yesus keluar dari Bapa. Oke. Nah pertanyaannya adalah Yesus keluar dari Bapa ini lewat mana keluarnya? Kan Bapak ini kan laki-laki nih. Nah lewat mana keluarnya? Jawab. Daripada kamu stuck sama Goldian tadi, gue ambil alih gitu loh. Ikuti aja kalau gitu. Suruh buktikan bagaimana caranya Yesus keluar dari Bapa, lewat mana, lo.
Sederhana loh itu. Saking bolotnya ya, saking blow onnya, dia nggak tahu kalau dia di mute. Emang blow on ODGJ ini bocah. Emang ODG blow on emang, nggak tahu dia di mute. Saking blow on. Terus dia nggak mau terkunci dia karena dia nggak bisa membuktikan kalau Yesus keluar dari Bapa. Buka kameramu dulu. Yesus keluar dari Bapa itu lewat mana? Buka kameramu dulu. Ngapain pakai kamera? Loh, kalian suruh orang buka kamera, kalian nggak buka kamera. Itu kalau dia udah kamera, kalau dia ngeliat kamera, itu ini gua buka kamera nih. Loh, siapa yang diskusi sama saya? Ini gua buka kamera nih. Ini buka. Itu udah buka kamera tuh. Yang mau diskusi sama saya siapa? Gua udah buka kamera ini. Yang mau diskusi sama saya siapa? Yang udah kamera? Gua. Oke. Tanya itu. Yesus keluar dari Bapa lewat mana keluarnya? Kalau Yesus keluar dari Bapa, berarti dia adalah siapa? Yesus keluar dari Bapa. Betul. Dari mana keluarnya? Dari hidung atau dari pantat? Dari mana? Sebutin. Dari mana? Jawab dulu. Kok nangis? Dari mana? Dari mana? Lewat mana? Iya, lewat mana? Lewat hidung atau lewat pantat? Jawab dulu lewat mana? Jawab dulu. Jawab dulu lewat mana? Jawab dulu. Kalau dia keluar dari Bapa, siapa dia itu? Dia keluar dari Bapa, lewat mana keluarnya? Siapa dia ke? Jawab dulu lewat mana keluarnya? Lewat mana keluarnya? Jawab dulu. Jawab dulu lewat mana keluarnya? Jawab. Lewat lubang hidung? Lewat mana? Ayo, jawab. Dia keluar, lu bilang dia keluar dari Bapa. Gua tanya keluarnya lewat mana? Lu ngeyel kalau mau ngadu ngeyel sama gua. Loh, kalau jawab dulu. Udah gue bersihin udah. Mampus lu. Kenapa disulap kan? Bang Yohanes Bang Yohanes kemana ini? Pak Yohanes mana? Disulap? Ada hotel ini. Nggak tahu siapa yang orang gila itu. Aku yang bersihin. Sorry aja. Masih banyak kok yang nggak ada hotel tapi ini. Ada nih. Aku butuh senam mulut. Itu Pamardan Sitepu ada tuh. Oke, selamat malam, bangku semua. Ada lanjut aku mau. Lanjut. Malam. Oke, satu aja, Bang. Mau apa kan tadi, Bang? Tadi Bang bilang ini, Bang. Apa? Coba Bang baca. Gak mau. Yohanes 6 ayat 38, Bang. Yesus sendiri yang berbicara ini loh. Ini perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Sebab aku telah turun dari sorga, bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mantap ini Gol. Berarti di situ Yesus utusan ya. Bentar Gol. Gini, kita ambil poinnya, Bang Gol. Gini Bang. Lanjut Gurunda aja. Aku mau masak mie. Aku turun ke bawah mau masak. Dia mengatakan. Kapan coba baca Yesus lagi Bang. Mengatakan, betul kan? Kapan Yesus? Ya coba baca Bang. Diulang baca Bang. Diulang. Bang Andi Gurunda belum debat. Sebab dia coba panggil. Aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke. Di sini. Di sini siapa? Di sini siapa yang diutus Bang? Sebentar. Yesus. Yang mengutus Yesus siapa Bang? Oke, sebelum kita kaji ke situ, Bang Goldin tadi kau bawa data sendiri, kau pula yang nggak bisa terangin. Saya ulang ya. Loh, di sini siapa yang diutus Bang? Ini Bang. Bang, dengerin dulu Bentar, Bang. Bisa saya abang sendiri yang bawa data, abang sendiri yang pulang. Iya. Dengerin pertanyaannya, data Bang, yang saya mau menjelaskan. Nih, jangan dijelaskan, dengarkan dulu. Ini saya mau menjelaskan, Bang. Jangan dijelaskan, dengarkan dulu pertanyaannya. Di sini yang diutus siapa Bang? Bisa aku dengar sebentar berbicara? Bisa dengar berbicara sebentar? Abang udah baca loh tadi. Enggak, maksud saya. Jangan dijelaskan, dibaca lagi. Coba dibaca lagi, coba. Waduh. Tadi Bang Goldin mengatakan, kapan Yesus mengatakan turun dari surga, betul kan? Oke, baik, turun dari surga. Di sini, ikutin. Di sini Yesus sendiri mengatakan. Ini kan Yesus sendiri mengatakan. Ya udah diikutin. Aku telah turun dari surga ya. Jadi gini Bang Goldin. Ya Yesus turun dari surga, betul. Bang Goldin, Abang udah nampak datanya. Kenapa kau takut sama aku? Gue ikuti caramu.
Gini Jadi Bang, Yesus menurut Anda, dengerin. Yesus menurut Anda turun dari surga, betul? gimana sih Betul? Bang ini? Betul nggak Yesus turun dari surga? Betul. Oke, yang turun dari surga itu Tuhan atau manusia? Firman, Mulai ngaco lagi firmannya nih. Allah. Saya ulang kembali, yang turun dari surga itu Tuhan atau manusia? Gini Bang, Itu dari langit, Bang. sebentar Bang. Biarin Bisa ikutin saya aja Gol. Sampai dia mampet kok dia nanti. Sekarang nih Yesus turun dari surga. Oke, Yesus ini siapa? Jawab. Kemakan data sendiri kan? Kemakan data sendiri. Nah, mampet kan lu? Yesus turun dari surga. Pertanyaan sederhana. Yesus yang turun dari surga ini Tuhan atau manusia? Silakan. Kabur sendiri kan? Kemakan omongan lu. Data apapun yang kau bawa, pasti data itu adalah lawanmu, bro. Serius lawan gua. Data yang kau bawa itu pula yang mengacak-acak imanmu. Kenapa? Karena di situ dua oknum. Ada Bapa, ada Yesus. Turun dari surga, oke. Pada sebenarnya itu turun dari langit. Oke. Tapi ikutin aja. Nah sekarang ini yang turun dari surga ini siapa? Tuhan atau utusan? Akhirnya kabur sendiri. Data sendiri, dilawan sendiri, kabur sendiri. Turun dari itu. Ada Masih mau datang besok. Itu Pardeseos. Ya, ini Bang Queen, dibuka mute-nya Bang. Ada suara anak kecil tadi. Dibuka mute-nya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Queen. Saya turunin ya. Wajib gila. Sebenarnya Oten-Oten ini itu loh terperdaya dengan rayuan gombal doktrin para pendetanya begitu. Bahwa apa yang turun dari surga itu ya adalah Bapa itu sendiri, Bapa berfirman, firman itu adalah Bapa itu sendiri gitu loh. Giliran di dunia maya di area publik begini kan ribet neranginnya karena iman itu nggak bisa diterangin. Karena nabrak data. Jadi iman Oten-Oten tadi ini nabrak fakta dan data. Nabrak. Serius. Kalau imanmu kayak gitu pasti nabrak data. Memang Yesus itu keluar dari Bapa, tapi nggak keluar bulat-bulat. Bapa menghendaki. Ya di bulan ke-6 Bapak berfirman, firman ini dibawa oleh Gabriel. Apa isi firman itu? Adalah perintah perkataan Bapak. Perkataan Bapak yang merupakan perintah ini kehendak Bapak, Gabriel yang nganterin ke Maria. Sampai ke Maria, bersoal jawablah Maria sama Gabriel. Kenapa endingnya adalah Maria hamil. Golden udah dibuktikan itu baru bener tuh. Kamu bilang tadi mualaf, sekarang udah dibuktikan apa lagi nih? Ya. Apa? Yesus turun dari surga, udah dibuktikan tadi. Golden tadi mualaf katanya, mana? Apa sih ini orang ngomong apa sih ini? Oh, Goldian kan Islam, disuruh mualaf ya udah nggak apa-apa. Goldian kan Islam suruh mualaf. Iya. Tadi udah, Goldian lu cepat sekarang mualaf, Goldian. Cepat sekarang mualaf lu. Orang gila ini emang. Emang orang gila. Ya berarti dia orang tidak waras begitu kalau dia omongannya begitu. Iya, justru Goldian waras. Goldian mau mualaf kan Goldian Islam. Sekarang lu suruh Goldian untuk mualaf. Yang gila siapa sih? Berarti jelas ya dia turun dari surga. Berarti jelas ya bukan dari Maria dulu. Itu kan proses. Iya ya, berarti jelas itu berasal dari surga. Jangan dibolak-balik. Langit. Gol. Goldian. Apa kan? Mau bantah. Bentar. Ini bentar Pak, putra bungsu ini Muslim apa Kristen putra bungsu? Putra bungsu Muslim apa Kristen?
Batuk-batuk ditutup aja mic-nya bang. Kalau mau batuk. Golian. Yang jelas dan kata nggak Griezmann. hoak, Yesus itu keluar dari rahimnya Bunda Maria, Lukas 11 nomor 27. Iya Golian. Kalau Kata dari Griezmann. Bapak itu angan-anganmu. Gol kata Griezmann tadi. Lu harus mualaf katanya tadi udah dibuktikan. Sok ikuti gua. Ashadu. Ikuti gua. Kagak, itu langit kok. Nggak mau gua. Asyik. Enak Itu langit aja apa sorga. Kristen itu Itu nggak langit kenal apa sorga sorga. dibaca tadi. Udah ditunjuk ke data tadi sorga itu mana langit. Nggak ada Kristen nggak Ada kenal dong. sorga. Ntar gua lagi masak ya, bisa gua tunjukin ya. Tunjukin lagi Iya ya. makanya nggak. Kau itu tidak waras. Loh, yang bilang tidak tadi waras itu tunjukkan. Yesus. Dianggap keluarganya tidak waras. Oh, mulai fitnah, panas. Kok mulai Kan. Ntar. Udah ditunjukkan ya. Ada yang membantah lagi, Yesus turun Yang dari tidak surga. waras Ada yang itu membantah. Yesus. Kalau gitu gini loh, dengar baik-baik. Coba tunjukkan original ini. kata surga di Bible. Gedein Kang, Kang Emang ada? gedein Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi, yang nggak waras ini Yesus. Oh, masa fitnah Markus 3 nomor 21. Yesus yang dikatain kaum keluarganya apa? Nggak waras. Allah, Alias cara gendeng. alasan. Edan. Do you know Edan? Kenapa sih Grace kok nggak percaya Yesus turunnya dari langit bukan dari sorga? Kok nggak percaya dia? Mana, siapa yang nggak percaya? Maksudnya gimana sih? Kenapa Grace nggak percaya kalau Yesus turunnya dari langit? Loh, di tulisan nilai itu apa? Oh LAI. Oh iya. Oke. Terus? Saya tunjukkan data, yang ditunjukkan data itu sudah jelas. Artinya Yesus ketika ngobrol sama murid pakai bahasa Melayu. Nah, saya nggak tanya itu. Loh sorga kan bahasa Melayu bukan bahasa Yunani. Saya nggak tanya itu mau bahasa sorga, mau bahasa Melayu. Ya kan sorga. Di mana orang Yunani pakai kata sorga? Nggak ada orang Yunani pakai kata sorga. Tunjukkan sama saya orang Yunani tidak pakai bahasa sorga. Berarti sorga bahasa Yunani ya. Sorga bahasa Yunani. Kamu bilang tadi orang Yunani tidak memakai bahasa surga. Betul. Sekarang tunjukkan sama saya. Oke, kita akan ke Bible. Ini gue si Golian lagi masak soalnya. Bible. Di mana Yesus turun dari sorga itu? Matius berapa dia? Matius sekian. Ada Yohanes 8. Yohanes 8 berapa? Ntar. Yohanes 8. Mycotical dia. Aja dari surga gitu. Enggak, kasih tahu dalilnya. Gue langsung mau ke bahasa Yunaninya. Bentar, ini Bang Dodi ini mau ngomong apa Bang Dodi? Nggak, aku mau ngomong sama Bang Zuma, Bang. Ya, ada Mana apa, Bang Bang? Zuma, Bang? Ada apa, Bang? Ya, pens aku sama dia. Udah lama aku mau masuk sama Bang Zuma ini. Oh iya, kita mau Iya, diskusi Bang. dulu Aku ya, Bang mau ya. Bang. Oke, Aduh ya. ya. Oke. Yohanes Bang, ya. 3:13, Yohanes 3:13. Moderator. John 3:13 Greek langsung kita. John 3:13 Greek. Sekarang mau bahasa Yunani lagi. Aduh, ini moderator. Ya kan katanya orang Yunani mau pakai bahasa sorga atau enggak kan gitu mau dibuktiin. Iya, tunjukkan semua orang Yunani itu tidak memakai bahasa surga. Iya. Dengar. Ini gue cariin. Walaupun berita ini. mereka tidak menyebutkan surga itu, tetapi memakai kata yang lain. Tetapi sama. Beda lah. Ini LAI itu Bedanya kadang-kadang gimana? menyesatkan dia. Nah ini nih. Lo menyesatkan di mana? Iya, karena kalau dalam bahasa Yunani, sorga itu setara sama paradisos di dalam bahasa Yunaninya. Oh ya, tunjukkan aja sih, tunjukkan aja. Ya ini tengok. Nanti saya minta kamu nanti menurut orang Yunani di kata itu apa nanti? Menurut orang Yunani ya. Oke, menurut orang Yunani. Ya, silakan. Nah, ini kita langsung kata per kata aja. Nah, di sini nih.
Ini ada Kai, Kai itu dan, Oides itu artinya tidak seorang pun. Ana Benken. Itu gimana itu? Tidak ada seorang. Itu gimana itu? Ini dari udah panik, jangan panik Ayat sabar. mana itu? Ini Yohanes 3:13. Di mana kita bicara Yohanes 3:13 tadi? Di Yohanes 3:13. Apa bicara sama, lihat dulu. Ini lihat aja dulu bahasa Indonesianya gimana. Sebentar. Mau nyalain rokok dulu deh. Grace, di sini gue mau menyelamatkan lo dari doktrin supaya lo lurus. Apa yang kamu betulkan? Itu niatan gue. Sebetulnya saya luruskan kalian, bukan luruskan aku. Justru kalian itu yang nyasar loh. Karena kalian itu tidak ada jaminan keselamatan. Tunjukkan sama saya itu ada jaminan. Bagaimana buru-buru? Bukan jaminan lagi kalau ini jadi yang bahasa Yunani udah mau lewat, udah mau ganti topik. Loh, terus kamu bilang tadi mau luruskan saya. Itu makanya saya bilang. Soalnya Grace nggak bisa bahasa aslinya. Kalau terjemahan itu menyesatkan. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kalau bahasa aslinya itu ada Roh Kudusnya. Oke, tunjukkan pemahaman orang Yunani nanti di kata itu seperti apa. Ayo, apa beda dengan terjemahan itu? Nah ya, ini nih ya. Nah nih, oke, kita lanjut langsung ke Yohanes 13 itu ada kata ini ya, ada kata oranon. Oranon ini kalau kita buka, dia di kode kamusnya 3772. Ingat-ingat John, 3772 itu oranon. 3051 itu logos. Ini kodenya. Dalam perjanjian baru itu dia punya kode-kode untuk setiap kata. Nah, di sini bisa dilihat oranon, dasar katanya itu oranos, pakai sigma belakangnya, bukan pakai neta. Karena kalau pakai neta nanti dia jatuhnya jadi objek. Sudah lanjut, saya sudah tahu, sudah lanjut. Gua soalnya nggak di sini ngajarin lu, karena lu belum tentu dapat di sekolah minggu bahasa Yunani. Saya lebih paham dari kamu. Bahasa Yunani gua rasa enggak deh. Belum ada orang Kristen yang bisa melewati gua untuk bahasa Yunani. Aduh, udah lanjut. Lanjut ya, oke, oranos. Nah di sini ada transliterasi. Transliterasi itu dilatinkannya kayak gimana? Ada pronunciation. Pronunciation itu mengejanya gimana? Ada phonetic spelling, pengejaannya gimana? Terjemahannya itu loh, jangan usah dulu ajarin kita di sini. Terjemahannya itu oranos itu. Oke, terjemahannya oranos. Nah, ini terjemahannya ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama ini the sky. The sky kalau kita translate, kalau di laptop kita udah punya fitur translate. Kalau kita translate, jatuhnya ini. Ya, oke, sekarang langit. Udah. Ya udah. Oke, menurut orang Yunani kata langit itu bagaimana? Kata langit itu ya langit. Loh, langit menurut Yunani itu loh, bukan menurut kamu, menurut orang Yunani. Pemahaman orang Yunani tentang langit itu. Ya semua orang umum kalau soal langit. Bukan semua. Jadi iya, karena kalau sorga nanti beda lagi. Loh, langit itu loh, mereka menyebut langit itu tempat Elohim bagi mereka. Ya udah nggak apa-apa kalau tempat Elohim di langit nggak ada masalah, tapi jangan dibilang sorga, beda. Loh, makanya saya tanya kamu, pemahaman orang Yunani langit itu, makanya saya tanya Anda, apakah beda dengan terjemahan kami? Terjemahan sekarang itu udah beda banget lah. Langit diterjemahin aja ini udah langit, bukan sorga. Sorga sama langit kan beda. Loh, makanya saya tanya sekarang, pemahaman orang Yunani itu bagaimana tentang langit? Definisi langit orang Yunani gitu ya maksudnya ya? Pemahaman orang Yunani bukan definisi. Iya, ini nih, gue kasih Oranos definition. Aduh,
Oranos definition. Ini supaya lu selamat aja, nggak masuk neraka ini, Grace. Ya mudah-mudahan lah kita Amin. Amin. Semua kita bisa diskusi di sini. Kalau bisa dibantah gitu. Kalau nggak bisa dibantah Makan dulu gimana? mukanya merah nggak? Bentar aku naikin Grace. Enggak, ini enggak. Dia kalau merah ini apa kata-katanya terbata-bata dia. Coba on-cam dulu Grace, merah nggak? Ngapain? Nah ini ya, Udah ini tunjukkan. dari billmons.com, Greek Dictionary, Kamus Dictionary, ya search the Greek Dictionary. Ini Oranos. Bentuk katanya Oranos, kalau jamaknya dia pakai epsilon, omega sama epsilon. Kalau misalnya, Pemahaman orang Yunani saya tanya kok ke situ. iya ini pemahaman orang Yunani kan, Greek Dictionary. Iya, ya mereka memahami kata langit itu sebagai tempat Elohim bagi mereka atau bagaimana? Nah ini definitionnya nih, Langit ada ya, udara, firmamen ini kalau nggak salah cakrawala, any area above the earth, segala wilayah yang ada di atas bumi. Itu pemahaman orang Yunani atau bukan? Pemahamannya orang Yunani, ini Greek Dictionary di sini, Greek Dictionary. Itu bukan pemahaman orang Yunani itu. Kenapa bisa bukan pemahaman mana ini orang Sunda? Dari mana kamu tahu itu bahwa itu pemahaman orang Yunani? Karena ini di sini ada dictionary, terus Greek itu Yunani, dictionary itu adalah kamus definisi, dan ini ada slash Oranos. Itu semua udah ada pemahaman orang lain itu. Apa? Itu pemahaman orang lain, bukan pemahaman orang asli Yunani. Iya, orang lainnya itu orang Yunani. Loh itu bukan pemahaman orang lain, bukan asli orang Yunani. Berarti orang Sunda. Buka dulu kameranya, kalau nggak dibuka kameranya gua turunin. Jangan nanti kelihatan udah merah itu mukanya. Dia kalau udah ngelas-ngelas itu udah merah mukanya. Ngapain buka-buka? Apa takut? Kalau Buka kamera, kalau enggak gua turunin. Buka kamera. Nah, silakan mau turunin atau enggak itu nggak masalah. Oh, lolos dong kalau diturunin. Jangan Jadi gitu, diturunin. Grace. Aduh, untung mati. Jadi gitu, Grace. Oranos itu langit, dan kita nggak bohong. Tinggal lu aja mau selamat atau enggak. Nah, kalau kita bahas keselamatan ini makin seru ini kalau kita bahas keselamatan. Mau dijambak lagi? Kenapa dijambak nih? Ada aja alasan buat kabur deh. Itu artinya bro, lu nggak ada harga diri. Oh, bukan nggak ada diri, karena kalian itu pengen tahu, bukan soal nggak ada- karena itu kalian harus pengen tahu, ingin tahu itu aja ya. Itu Grace, semoga lu bisa terselamatkan dari kesesatan. Nah pertanyaan keselamatannya kitab Yunani di mana? Sorga atau langit? Keselamatannya di langit. Karena posisinya gini juga, Grace. Kalau dibilang ketika Yesus terangkat, Yesus turun dari sorga, misalnya ada di Lukas 24:51, Grace. Di sana dikatakan maka Yesus pun terangkat ke sorga. Kata penulisnya kan begitu. Ada saksi-saksinya. Di KPR 1:11 juga Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh 500 orang lebih, kan gitu. Lucunya di sini, kalau kita pakai logika, Yesus terangkat ke sorga, artinya orang-orang yang menjadi saksi ini melihat Yesus dan melihat sorga. Sorganya kelihatan, kan gitu. Kalau sorganya kelihatan zaman dulu, sekarang kemana? Sekarang kemana sorganya? Masa hilang? Loh, bukan surga dilihat orang Yunani itu penyebutan, bukan dilihat. Iya, kan Yesus ini turun dan terangkat dari sorga, ada saksinya nggak? Saksi bagaimana? Saksi yang melihat Yesus turun dan naik ke sorga, ada saksinya nggak? Para rasul ada. Ada gitu, susah banget sih Grace ini. Ada. Nggak ada. Lagi merah. Nggak ada. Dia nggak mau kejebak tapi kelihatan apa ya? Kelihatan banget nggak mau kejebaknya, padahal udah tertulis. Kalau kenaikan ada saksi, tapi untuk turun itu tidak ada. Oke, kenaikan ada saksi. Naiknya kemana kata saksi? Ada saksi nggak kalau kenaikan? Iya, naiknya kemana kata saksi-saksi yang melihat? Kemana naiknya? Ke surga. Ke sorga. Saksinya melihat sorga? Iya, tetapi surga. Oke, saksinya melihat sorga. Sekarang mana sorganya kalau dilihat saksi? Mana dia? Surga itu bukan dilihat secara fisik ya.
Oh, artinya so tahu ini orang-orang saksi-saksi ini so tahu. Loh, bukan. Bukan. Terus kok bisa kalau dia nggak melihat pakai mata, kenapa mereka ngomongnya naik ke sorga? Ya. Loh, bukan fisik dituju di situ ya. Melihat sorga itu bukan melihat secara fisik. Jadi dilihat secara? Bukan dilihat secara fisik. Secara apa dilihatnya? Secara astral. Dia naik terangkat ke sorga itu bukan mengatakan kami sudah melihat dia naik ke sorga. Tidak bisa dikatakan begitu. Lo terangkat ke sorga katanya. Loh, kan terangkat surga bukan mereka menyebutkan. Penulisnya menyebutkan terangkat ke sorga. Loh, itu kan menuliskan, menarasikan seperti itu. Nah iya, kenapa penulis bisa so tahu terangkat ke sorga? Dia melihat sorganya. Loh, karena memang turun dari sorga itu, karena itu kan pengalaman. Nah kalau tuh katanya turun nggak ada saksi. Iya, itu kan penulis. Nah terus kenapa bisa bilang dari sorga, turunnya dari sorga? Siapa bilang itu? Penulis itu mendapat wahyu atau Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Oh, berarti ya bukan saksi ya? Saksi memang kalau naik ke sorga itu memang ada saksinya. Ada saksinya. Saksi melihat sorga. Bukan saksi melihat secara fisik, bukan. Berarti bukan saksi mata ya, saksi perasaan kalau gitu. Enggak. Saksi itu tidak mengatakan mereka melihat sorga. Saksi rohani ya, saksi rohani. Tidak mengatakan seperti itu. Biasanya kan saksi mata, ini saksi apa ini? Saksi perasaan atau saksi rohani atau apa? Itu penulis yang ngomong itu ya, bukan. Enggak, yang terangkat kan pakai saksi itu. Terangkat 500 orang melihat Yesus terangkat ke sorga, kan gitu bahasanya tuh, iya nggak? Iya, itu yang ngomong itu bukan mereka, penulis yang ngomong itu. Jadi penulis ini bawa-bawa nama orang untuk menjadi saksi. Bawa nama orang bagaimana? Ya katanya bukan saksi yang beneran yang ngomong, tapi penulisnya. Iya kan, dia kan melihat seperti mendapat itu dari Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus bilang udah tulis aja saksi gitu. Loh, memang segala firman Tuhan itu diilhamkan. Oh, kalau gitu nggak pakai saksi dong, pakai Roh Kudus semuanya. Bisa juga secara dinyatakan, juga bisa cara diilhamkan. Diilhamkan. Jadi terangkat ke sorga sama turun dari sorga ini nggak ada saksi, ilham semua. Ya, tapi tidak ada catatan di situ ya. Orang-orang yang melihat itu menyaksikan dia naik ke surga itu hanya gaya bahasa penulis saja. Oke, kita kunci ya. Nggak ada saksi sama sekali Yesus naik dan turun ke sorga. Nggak ada saksi ya. Itu hanya gaya penulis saja itu. Itu hanya gaya penulisan saja. Oke, kawan-kawan Kristen dicatat tidak ada saksi ya. Yesus terangkat ke sorga itu nggak ada saksi. Itu hanya gaya penulisan saja. Thank you. Loh, dia menulis itu dia mendapat dari wahyu loh. Jangan dari wahyu, bukan dari saksi ya. Loh, memang firman Tuhan itu ada juga dari wahyu, ada juga secara nyata juga. Oke, secara nyata itu dari saksi bukan? Dari saksi itu untuk visi sorga itu tidak bisa. Tidak bisa. Artinya Yesus terangkat dan turun ke sorga tidak ada saksinya. Betul? Iya, kan mereka. Oke, sip, mantap, thank you. Nah, kawan-kawan Kristen di bawah, inilah yang tadi gue ingetin si Grace, jangan dilanjut ngobrolnya, tidur aja. Begini, kita ingin ini kan mau menyelamatkan saya. Iya. Oke, saya ingin tahu. Oke. Ya, semua kalian di sini buktikan sama saya ada jaminan keselamatan di Al-Quran kalian. Di Al-Quran, oke. Pertama disclaimer dulu, kami nggak hanya jaminan, tapi ruh-ruh orang yang gugur di jalan Allah semua sudah di surga sekarang. Sebagaimana firman Allah saya hanya itu. Jadi nggak cuma jaminan, ada buktinya juga. Loh, buktinya? Sama bukti, nggak cuma jaminan. Kalau kita bicara keselamatan harus bareng bukti, nggak cuma jaminan, nggak cuma omongan, nggak cuma omongan. Sekarang itu kepastian saya tanya loh. Kepastian, iya kalau muslimnya udah ada di sorga ruhnya, masa bukan kepastian? Bagaimana kamu? Kan udah di sorga ruhnya, masa bukan kepastian? Berarti kamu sudah tahu mereka itu sudah di surga? Ya iya kan, Tuhan kami kasih tahu itu. Berarti kamu sudah tahu mereka itu ada di surga? Iya kan, Tuhan kami ngasih tahu. Tuhan lu ngasih tahu nggak udah ada yang di surga? Nggak ngasih tahu kan? Makanya jangan jual keselamatan kepada Islam. Tuhan kami sudah ngasih tahu. Berarti kalau kamu tahu mereka ada di surga, berarti kamu tahu surga itu?
Iya, iya kan udah dikasih tahu sama Tuhan. Nabi juga menjelaskan secara detail surga itu seperti apa. Kita sudah tahu. Makanya Berarti level keselamatannya Islam itu jauh-jauh berkali lipat daripada Kristen. Kristen baru mentok, Grace, ini gue kasih tahu. Kristen itu baru mentok sampai keselamatan doang. Tapi dalaman surga seperti apa, cara masuk ke surganya harus seperti apa, rute-rute kita ke surga kayak gimana, itu nggak tahu sama sekali. Adanya itu di Islam. oke, gini aja, saya nggak tanya itu, saya minta itu kepastian, bukan udah masuk surga bukan atau enggak. Yang Loh, saya minta iya kepastiannya kan, kepastiannya oke, kepastian ada di Al-Ahqaf ayat 42 sampai 43, ada di Al-Baqarah ayat 25, itu kepastian tuh. tunjukkan sama saya di sini kalau ada kita. Waduh, banyak banget bre, kalau bahas kita jaminan ya, belum bukti ya, belum bukti, ini baru jaminan, jaminan tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah kalau jaminan. Jaminan masuk surga itu saya minta. Iya, jaminan masuk surga ya. Tunggu. Supaya lu dapatnya lengkap. Gua bukain dulu. Kalau ada nanti saya bisa mualaf loh. Alhamdulillah. Wih. Nah, tunggu ya. Ini kok di Syubhat Ritung sih, bukan. Kalau itu amunisinya ada di ini gue nunjukin bukan supaya lu mualaf ya, karena nggak ada keuntungan buat gue. Gue hanya di sini menyampaikan kebenaran supaya lu selamat gitu. Terus lu sadar nggak sih kalau lu ngobrol sama Hama Singkong? Sadar banget Bang Andi. Cuma ini panjang aja supaya ada konten aja ini. Oke, nah misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah ayat 113 ya. Coba tidak. Di sini. Oh aduh, tunjukin lagi. Ini udah gua ini gua udah rangkum di Word. Nanti lu lihat, catat-catat aja ayat-ayatnya ya. Oh, ini udah banyak banget. Nah, ini judulnya gue bikin begini nih. Yang menyembah Allah dijamin masuk surga. Jaminan ya. Ada Al-Baqarah 113. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dia belum kebuka ya? Sorry. Barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kurang ya? Loh, jaminan saya ngomong ada kepastian jaminan itu di mana? Oke, kurang berarti. Ngomong aja kurang gitu. Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas yang mereka telah kerjakan. Satu, penghuni surga nih, yang Tuhannya